menyesatkan orang. Siapa yang nyesatin? Hei, kalau lu mau ribut jangan sini ya. Demi uang gua. Ini kalau ribut udah pecah semua lampu nih ya. Menunjukkan kebesaranmu, kuasamu. Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Di belakang saya sudah ada 30 kandidat pria. Dan inilah dia, ke-30 kandidat wanita. Oke, kali ini giliran buat kandidat pria. Kita tarik nomornya. Oke. Ini FD paling ganteng sedunia tapi gak kawin-kawin. Ya. Kapan-kapan lo boleh ikut deh daripada nggak nikah-nikah ya kan? Nomor 23. Cowok, wih, pakai hitam. Ayo turun. Wis, tampilannya agak berbeda dibanding biasanya nih orang-orang ya. Oke, namanya siapa? Saya Edo Mas Uya. Edo. Iya. Kerjaannya apa, Dok? Saya kerjaan sebagai web designer. Apa? Web designer. Web designer. Iya, Mas Uya. Oh, buat website ya. Umurnya berapa umurnya? Saya 30 Mas Uya. Edo, pria berumur 30 tahun sudah sangat siap menikah. Apakah Edo berhasil menemukan pasangan yang tepat untuk menikah? Oke, ini pakai long coat gini kenapa? Kedinginan apa gimana nih? Sebenarnya ini ada alasannya Mas Uya. Apa? Widih. Lah, maksudnya pakai baju kawinan maksudnya gimana sih? Oh, nikah langsung nikah di sini ya? Gimana sih? Saya udah siap nikah Mas Uya. Jadi kalau saya dapat jodoh di sini, saya mau langsung nikah sekarang juga. Widih. Terus lo mau langsung nikah tuh udah punya penghasilan tetap apa gimana? Ya yakin banget kenapa sih? Iya Mas Uya, saya pekerjaan udah punya gaji lumayan lah. Ah, Rumah sendiri saya udah punya. oke. Kendaraan pribadi saya udah punya juga Mas Uya. Jadi buat cewek-cewek semua di sini jangan khawatir lah. Oh gitu ya, oke. Ya udah, kalau gitu nih, udah mapan brur, ya kan? Kriteria cewek yang lo cari gimana, Dok? Lah, kok bengong? Ngelamun lagi lo gimana? Hah? Gimana? Saya udah pasrah aja Mas Uya. Jadi saya yang nyari yang bisa nerima saya apa aja adanya aja deh. Oh gitu? Ya. Oke. Jadi cara milihnya gimana coba? Ya udah gini deh. Saya punya caranya Mas Uya. Acaranya ada? Iya. Gimana tuh? Saya izin Mas Uya. Hah? Wah, apa nih? Kembang apa ini? Bunga melati? Hah? Bunga kantil Mas Uya. Maksudnya gimana caranya nih? Jadi saya akan lempar bunga ini ke sana Mas Uya. Jadi buat dapat jodoh, biarkan garis tangan saya yang menentukannya. Oh, acak lempar siapa yang nangkap gitu? Iya Mas. Oh yaudah silakan. Lemparnya gimana? Ini Mas. Oh, kamu madep sana gitu? Oh gimana? Oh, mentang-mentang udah mapan segala macam pada matre lo cewek-cewek. Oh. Saya lempar ya Mas. Ya udah. Oke, lagi, satu lagi. Satu lagi ya Mas. Satu lagi.
Tadi yang dapat duluan dia kan? Coba ini ada 2 nih, coba lo pilih yang mana deh? Saya pilih nomor 5 aja deh, Mas. Iya sih kan gue yang dapat. Aku, yeay. Ya udah. Tuh. Kenapa sih? Orang dia duluan. Muka lo beban banget kenapa? Karena apa nih? Enggak apa-apa, Mas Uya. Nggak apa-apa ya, oke. Kayak orang nggak hidup segan mati tak mau ya. Ya duduk. Turun. Salah turun. Dok, lebih percaya diri dong. Ini cewek-cewek pada semangat loh nya. Kayak orang udah sekarat tau nggak? Iya, Mas. Kamu ngapain di situ? Genit banget sana dulu. Dekat-dekat emang nggak boleh. Nanti sabar ya. Oke, coba satu-satu. Nama kamu siapa? Nama aku Rita. Rita. Kerjaannya apa? Sebagai resepsionis apartemen. Resepsionis apartemen. Kalau kamu? Lesti. Lesti. Bilar. Bukan lah. Kerjaannya apa? Masih probation content creator sih. Oh baru magang gitu Pak. Magang di kantor Tapi digaji? Enggak. Segan banget. Kok nggak Manfaatin doang nih. Apa-apa yang penting dapet. Oke. Kalau kamu? Aku Gea. Gea. Kerjaannya apa sehari-hari? Aku admin dari Argo. Kargo. Iya. Oh iya. Oke. Perusahaan kargo. Dan kalau begitu kita undang aja langsung nih Myanmar, Mian dan Arbi. Samantha langsung ikut ditumben nih Mian nih. Iya. Gendong. Oke. Nah, ini Mian, ini ada Edo yang siap nikah tapi orangnya kayaknya galau gitu, Pak. Ya dia hidup segan mati tak mau. Sementara ada 3 cewek yang siap langsung menikah katanya karena dia mau menikah. Coba ini benar-benar siap menikah apa enggak nih, Mian? Gimana? Oke. Samantha, dia minta pegang satu-satu. Oke. Pegang Samantha satu-satu. Yang orange dulu, Mian yang ujung. Lempar. Oh dioper. Oper. Oper lagi. Mas, berat. Tolong. Sini. Berat, Mas Uya. Kenapa tuh? Bohong lu. Mian. Mas Uya. Enteng banget. Kenapa? Nama kamu siapa tadi? Rita. Rita. Kenapa Rita ini kok? Bisa dilihat kan? Iya. Dia megang Samantha itu berat. Kenapa? Karena sebenarnya dia masih suka have fun. Belum siap nikah? Belum siap berkomitmen. Oke. Nikah. Gimana sih? Jangan sembarangan kamu ya, Mas. Saya udah siap nikah. Bang. Udah siap nikah, Mas. Bohong Mas Uya katanya. Kamu masih berani berbohong? Kenapa, Mi? Ya berbohong. Oke, Arbi. Coba Rita direlaksasi. Boleh minta kursi. Ayo Rita. Oke. Kata Samantha, Rita ini belum siap komitmen. Iya, betul. Oke, dan masih suka have fun. Coba Arbi tolong direksaklasi. Makasih, Bang. Ya Allah. Nah, Boleh minta air sabun? air sabun. Oke, sekarang kamu fokus ke depan. Nanti kamu ketika ngelihat api, oke, lihatkan masuk ke dalam kondisi relaksasi dan biarkan ketika siapapun yang bertanya sama kamu akan akses apapun yang terjadi di masa lalu dan ceritakan lebih tenang dan sebelumnya. 1, 2, dan Oke. Rita, pertanyaannya, lu yakin udah siap nikah nih? Apa belum siap? Saya sebenarnya emang belum mau nikah, Mas. Lah, terus? Saya masih pengen hura-hura sama teman-teman saya. Atau sama teman-teman yang baru saya kenal. Nah, oke. Dia bohong dia. Bener kata Samantha. Nah, terus lo ngikut garis tangan buat apa coba? Cuma buat cari-cari modal party aja sama teman-teman.
ke beach club Bali. Jadi lo cari jodoh buat morotin cowok-cowok di sini. Betul, Mas. Nyata. Terus lo kerja jadi resepsionis di apartemen benar? Benar. Tapi itu hanya side job saya aja, Mas. Hah? Side job? Iya, Kerjaan utama lo sebenarnya apa? kerjaan utama saya bukan resepsionis, tapi bikin orang resep. Jadi gimana coba? Bikin orang resep tuh gimana? Jadi penghuni apart tinggal calling saya aja. Kalau jadwal nggak bentrok, saya langsung naik deh ke atas. Iya. Oke. Bi, bangunin, Bi. Oke, saya hitung 1 sampai 3, kamu kembali seperti semula, lebih sehat, lebih semangat dari sebelumnya. 1, 2, dan... Yang kayak gini nih Mas. Yang kayak gini nih Mas Uya, yang bikin saya nggak yakin dan ragu. Ya, gimana dong? Padahal tadinya saya udah yakin banget buat nikah Mas Uya. Udah yakin banget? Iya, tapi lihat kayak gini jadi ragu deh Mas Uya. Aku beneran mau sama kamu. Aku mau serius sama kamu. Enggak, aku ragu sama kamu. Aku serius mau sama kamu. Enggak. Lu ngapain sih? Apa sih orang gue beneran? Lu kalau emang dasar nggak usah lo. Serius ngikut dia. Oke, gini. Saya mau tanya sekali sama Edo. Edo mau sama dia? Aku Enggak, serius, Mas. Dok. Saya ragu Mas. Nggak mau? Iya Mas. Balik, suruh balik. Iya Mas. Oh ya udah, baru balik. Oke. Ya udah. Sekarang tinggal Lesti sama Gea ya. Nah, Dok, mau lanjutin nggak nih, Dok? Gue ragu sama lo nya nih. Lanjut lah Mas. Hah, lo kayak orang kagak niat nyari jodoh tuh nggak? Udah, kamu yakin aja sama kita. Sama aku sih terutama. Kamu nggak usah deh pikirin cewek-cewek kayak dia. Nggak semua cewek kayak dia. Kamu lihat aku. Ya Dok, lu nggak usah Aku bisa ngeyakinin kamu. masih ada kita Gak usah kok. pegang-pegang sama dia, udah. Enak aja, ini punya gue. Udah lah, lu ngalah aja sama gue. Gak mau orang gue yang pertama Udah, dapat kamu percaya bunganya. aja ya sama aku. Udah kamu jangan terlalu Nggak usah, nggak apa-apa. banget kok, Kita lebih bisa baik coba dari lagi. cewek. Udah, itu mah emang cewek kan bener. Ya apa nih, Dok? Dok, gimana? Udah dapat jodoh belum? Belum. Ini mama tante ke depan. Ini tante siapa? Saya maminya Edo. Mama Edo. Gimana? Udah dapat belum? Belum Mi. Ih kok Susah, belum sih? Gitu banyak ini, lihat dong, cantik-cantik. Mami tuh nggak peduli kamu mau dapet cewek dari latar belakang dari mana aja itu terserah. Walaupun tampil mereka tuh kayak semua. Bajunya aja tuh lagi bahan semua. Edo, kamu jangan bikin malu Mami ya. Mami tuh pusing banget. Mami tuh udah banyak omongan dari saudara. Sepupu kamu tuh udah pada nikah. Kamu doang Edo dari keluarga Mami yang belum punya dapet jodoh. Kamu kenapa sih? Pilih lah, siapa aja. Kamu mau jadi perjaka tua, mau tulen jadi perjaka ting-ting. Itu kamu itu mau dipakai bukan doang apa? Nah iya, dipergunain dong nak. Ya ampun. Oke, Bu, sabar, Bu, sabar. Gimana mau Edo lagi sabar, nyari. Dari tadi aja dia waktu turun ini udah kayak orang bingung mau ngapain, Bu. Iya kan? Apalagi Bu marah-marahin begini, lihat. Udah niat pakai baju nikahan. Iya Mas, saya mau nikah Mas. Ya Mami malu loh kalau kamu sampai saat ini tuh belum punya jodoh. Siapa aja kek ambil nggak apa-apa deh kita nikahin sekarang. Sini yuk Mami pilihin. Kayaknya kamu perlu Mami yang pilihin kali ya. Bu di sini Bu. Bu, Ini Bu. pilihan anak Bu. saya. Edo udah milih 2 nih, Bu, 1-2. Nggak usah sana lagi. Gak usah, Bu, kebanyakan. Dah. Siapa yang kamu bilang kayak topeng? Ibunya. Lah emang kamu udah cantik. Udah, kamu gak usah pilih mereka udah. Emang pantas sih Ayo, bukan ini. Udah kamu pilih mereka udah cocok dipilih itu aja nih. Dah. Calon-calon. Dah. Sana, Bu, sana. Udah kamu makanya pilih yang benar. Bikin malu Mami aja kamu. Nah. Emang Edo. Siapa lagi nih? Saya mantan pacarnya, Mas. Apa? Saya mantan pacarnya. Mantan pacarnya. Saya udah
prawedding mas sama si Edo. Iya. Kemudian dia hilang mas, nggak ada kabar. Pas hari H kita mau nikah, gue kasih tahu ya mas sama cewek-cewek di sini, dia tuh penipu tau nggak? Enak aja kamu tuh ya. Kamu ajarin si anaknya yang benar. Didik anak ini saya benar banget. Gue nggak peduli, berarti lu bukan pilihan anak gue. Oke, sekarang saya Berarti tanya nggak Edo. benar. Loh, lu Edo. yang nggak benar jadi cewek. Oh, iya. Didikan siapa Benar sih? ya? Benar ya? Ibu tenang dulu. Edo bener ya nih mantan pacar lo nggak udah mau nikah nggak jadi? Ya bener mas. Hah? Bener mas. Sorry, sebenarnya gue ragu nikah sama lu. Kita udah perawat, lu ragu. Iya, gue ragu sama lu. Dasar lu capek ngecut. Edo, gue udah manggilin mantan-mantan lu ya kesini pokoknya. Tahu nggak kenapa anak gue nggak mau? Karena semua yang ada di diri lu tuh palsu. Udah, tenang. Untung nggak pilih dia. Ibu kalau ribut lagi saya usir ya. Mas Uya jangan pilih bela-belain dia dong. Mas Uya nggak ngeliat anak saya dikelasin kayak gitu. Wajar seorang ibu ngebela anaknya. Makanya punya anak yang bener dong, Bu. Anak saya udah benar, justru Anda yang nggak benar. Ya kan, Ibu? Apalagi ini? Kamu kenapa ada di sini? Hah? Kurang ajar lo jadi cowok. Kenapa lo ada di sini? Jawab pertanyaan gue, kenapa lo ada di sini? Saya Siapa? mantan calon istrinya dia, Mas Uya. Mantan calon istrinya dia. Nama lu siapa tadi? Kurnia. Kamu juga mantan calon istrinya dia. Dia juga mantan istrinya dia. Mas, Lu udah mantan istri, ngapain nyari istri lagi sih? Emang nggak bener nih Mas? Anak saya belum saya tau nggak? Gimana? Dia ini udah hari H. Penghulu udah datang, keluarga saya semua udah lengkap. Saya udah pakai dandan yang cantik. Dia nggak datang, Mas Uya kan gimana? Ini sama nih. Malu dong, jadi cewek di mana kejantanannya? Harus gua buka aib keluarga lo kayak gimana? Mana? Emang kenapa ada aib keluarganya? Emang sumber apa aib keluarga gue daripada keluarga lo nggak datang daripada? Ya keluarga gue nggak datang karena keluarga gue ngambilin lo. Dia nggak kasih lo jadi menantu lo. Dia mau aja lo bingung. Hamil. Dia anak orang. Belum nikah aja lo dia hamil berarti lo nggak mau kali lo. Lo kali lo. Suaminya nggak datang dia yang. Tahu nggak kenapa lo nggak mau dia diterima malah? Kenapa? Aduh. Ya udah. Ibu jangan ribut lagi. Cukup. Mas Uya harus bijaksana dong. Ya. Ibu diam sekarang. Saya mau tanya anak ibu Edo. Berapa kali lo bohongin cewek mau nikah nggak jadi? Edo, jawab. Jawab, jangan diam aja. Saya lupa mas Uya. Lupa. Jawab dong, jangan diam aja. Kita juga butuh kejelasan. Saya udah ngumpulin semua mantan calon yang gak dinikahin sama dia. Di mereka udah pada OTW nih. Ada lagi? Ada lagi. Korban lu tau nggak? Banyak. Ayo Ini OTW. zaman sekolah ini zaman Mian, coba Mian. Relaksasi dua cewek ini dulu deh. Ya biar tenang. Terawang. Maju. Ayo, maju. Halo Mian. Ayo Mian. Nama lu siapa tadi yang baru datang? Cia. Yang itu Kurnia. Cia. Tatap mata saya. Oke. Apa yang lo lihat, Mi? Mata Kurnia dan Cia. Saya melihat rasa sakit, pahit, gentir, dan malu yang sangat dalam. Ya gagal nikah ya wajar. Siapa yang gak malu? Wajar dong. Iya. Hari H gitu loh. Semuanya udah pada lengkap. Dia nggak datang. Aduh, sakit hati lah. Ngerti. Terus sekarang dia di sini mau nyari cewek. Aduh, udah deh. Coba, Arbi, relaksasi, Bi. Biar mereka kerilis. Dua-duanya minta kursi chair. Kursi yang itu yang biasa. Silakan Cia dan Kurniati.
Boleh minta air relaksasi yang biru? Blue water, blue water. Blue water. Oke, kalian fokus ke depan dulu. Oke, sambil fokus ke depan, apapun yang kalian dengar, suara apapun menggiring kalian masuk ke dalam kondisi relaksasi. Lebih tenang, lebih nyaman, dan rileks dari sebelumnya. Dan biarkan gelombang relaksasi ataupun resonansi suara dari suara tersebut membuat kalian makin nyaman dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan nanti pada tahun ketiga, siapapun yang bertanya sama kalian, kalian akan akses informasi apapun yang terjadi di masa lalu kalian dan ceritakan lebih tenang dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Kurnia, kenapa lo batal nikah sama Edo? Saya batal nikah sama Edo, Mas. Gara-gara keluarga saya minta resepsi di gedung pernikahan. Tapi Edo maunya di rumah aja. Gak modal itu Edo Oh ke gitu? keluarganya. Tapi keluarga kamu matre dong? Padahal saya nggak mempersalahkan uang sih, Mas. Karena saya anak tunggal, orang tua saya ya mau pernikahan saya ya yang mewah gitu, yang wah. Tapi keluarganya Edo Iya, pelit. iya. Wajar anak perempuan pernikahan seumur hidup pengen di gedung untuk ngundang orang. Oke, kalau Cia, kamu gagal nikah sama Edo gara-gara apa? Kalau saya gagal nikah sama Edo, sebenarnya sepele sih Mas. Saya tuh kan dipingit sama Edo, terus kita teleponan di akhirnya karena nggak bisa ketemu. Nah saya tuh pengen punya 3 anak, tapi pas bahas masalah anak, ya gitu si Edonya tiba-tiba hilang sampai pas hari nikah. Kita mau nikah, dia nggak datang sampai sekarang. Gara-gara lo bahas anak pengen 3? Iya. Emang respon si Edo gimana tuh lo pengen anak 3? Dia langsung matiin telepon, marah-marah kayak orang ketakutan. Dia bahas anak, langsung hilang kontak, saya diblokir. Jadinya pas hari pernikahan, sampai keluarga-keluarganya dia juga nggak ada yang datang. Oke. Sekarang saya tanya sama Kurnia. Emang Edo tuh orangnya seperti apa sih, Kurnia? Dia tuh orangnya kayak banyak alasan gitu, Mas Uya. Dia tuh kayak menghindar gitu kalau ada masalah, Mas Uya. Bener Mas Uya, emang gitu sih Edo orangnya penakut banget. Gak mau ambil resiko orangnya. Oh. Iya. Edo, coba sini Edo. Bener lo kayak gitu Edo? Iya. Ya udah sadarin Bi. Edo bingung. Oke, Kurnia sama Cia, saya hitung 1 sampai 3 semuanya kembali seperti semula. 1, 2, dan 3. Kalian ngomongin anak gue? Kalian tahu kenapa anak gue nggak mau sama kalian? Kenapa? Karena anak gue mau cari bibit bebet bobot yang benar. Supaya banyak keluarga yang benar. Sosok balikin. Apa tuh tinggal ini? Berlian palsu juga dibanggain. Aja lu bilang berlian palsu. Dia palsu. Jangan marah semuanya sama dia. Aku nggak mau tahu Edo. Kamu baru seminggu ya tinggalin aku. Kata kamu belum siap nikah. Tapi sekarang kamu ikutan cari jodoh. Maksud kamu apaan? Kamu cari jodoh di sini. Main dorong-dorong anak saya. Iya anaknya dong ajarin ninggalin orang sembarangan. Kamu introspeksi diri. Kenapa anak saya bisa ninggalin kamu? Anaknya udah benar. Iya anak saya udah benar. Ini nggak ada. Segala sesuatu pasti ada alasannya anak saya ninggalin kamu. Lo juga mau dinikahin sama dia tiba-tiba? Seminggu yang lalu. Ibu dia. Ibu mau saya juga. Hilang. Hilang dia. Iya. Udah sopan kan ya Bu. Ngajarin anakku yang benar Bu. Cincinnya mana sih? Ini Mas. Mana lagi ya? Kok gue nggak ngeliat sih? Ini Mas Uya. Kurnia. Loh, cincinnya sama. Dok, sini dok. Ini cincin 3-3 sama semua. Wah, kacau lo dok. Tuh kan ketawa. Lo juga sama kan, dikasih cincin sama kan? Iya. Ya beli cincin sama ya dibeli di toko yang sama. Emang kenapa? Coba gue curiga sama lo dok. Coba Mian, coba nih Edo ini ada apa nih? Koleksi cewek apa emang beli cincin selusin gitu loh? Lu siapanya Edo? Mantannya Edo. Lu siapa? Juga ya? Jadi gue udah telepon lu yang sama Oke. Ini biasa aja dong. Gue juga pantasnya. Situ.
udah. Cukup. Mian mau ngomong. Silakan Mian. Iya. Jadi Samantha ini dia bisa merasakan sebuah energi. Oke, apa? Jadi cowok cakep lembek. Hah, lembek apanya? Pengecut. Makanya jadi orang jangan kebanyakan mikir. Wah, pengecut, lembek, ya udah orang jangan kebanyakan mikir. Serakah. Dari mukanya kebanyakan pikiran emang dia. Kayak orang banyak utangnya. Coba Bi, relaksasi Bi. Dok, sini Dok, duduk Dok. Oke, kamu fokus dulu ke depan. Oke, tarik nafas dulu lewat hidung, keluar lewat mulut, rileks, tenang, dan apapun yang kamu rasakan, ketika kamu melihat jam bergerak ke kiri dan ke kanan, masuk ke dalam kondisi relaksasi, lebih tenang, lebih nyaman. Dan sebelumnya 1, lebih nyaman, 2, lebih rileks, dan 3, masuk dalam kondisi relaksasi, dan biarkan kiriman gelombang relaksasi dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan nanti pada yang ketiga, akses segala informasi yang terjadi di masa lalu kamu dan ceritakan lebih tenang dari sebelumnya. 1, 2, dan Oke. Dok, sebenarnya lo gimana sih sampai 3 kali batal kawin tuh gue nggak ngerti jalan pikiran lo, Dok. Saya lagi mengalami krisis percaya diri dalam hidup saya, Mas Uya. Apalagi masalah percintaan. Apa? Krisis kenapa? Lo takut apa? Saya selalu ngerasa takut, khawatir masalah pernikahan, Mas. Tiap saya mau nikah, tiba-tiba banyak ketakutan muncul di kepala saya. Terus? Sanggup nggak ya kasih makan anak orang? Sanggup nggak saya bahagiain istri saya? Belum nanti saya punya anak, bisa nggak ya membesarkan anak saya dengan baik? Kalau saya mati, anak saya masih kecil gimana? Oh, oke. Ini terlalu banyak mikir. Makanya mukanya kayak orang pelangap longo. Oke. Terus keluarga gimana keluarga? Ibu kamu gimana sih? Itu yang bikin saya tambah pikiran, Mas. Ibu selalu dorong saya untuk nikah, apalagi kalau ada arisan keluarga. Saya selalu dibanding-bandingin sama saudara saya, Mas. Saya selalu disindir. Oh, Edo ini mengalami quarter life crisis nih. Bener nggak, Bi? Ini kan ketakutan yang berlebihan, dan ini biasa terjadi udah menjelang usia yang harusnya udah kawin, dia belum kawin loh. ketakutan. Ya jadi dia sudah waktunya kawin udah lewat, tapi dia mau kawin juga jadi ketakutan tersendiri. Oke, emang lo nggak mau nikah emang? Itu yang selalu saya pikirin, Mas Uya. Emang untuk bahagia harus menikah. Emang itu satu-satunya cara untuk bahagia. Tapi saya lihat teman-teman saya banyak kok yang nggak bahagia saat nikah. Banyak yang curang sama pasangan. Malah teman-teman saya nyaranin jangan buru-buru nikah. Nggak bebas katanya. Wah, jangan-jangan lu pernah ada trauma mungkin sama pernikahan. Bagaimana sih? Coba. Ada, Mas Uya. Ibu sama bapak saya cerai saat saya masih kelas 6 SD. Oke, apa yang lo ingat tuh? Saya juga dulu pernah cinta banget sama seorang cewek. Sampai udah serius banget, tapi dia selingkuhin saya. Oh. Ngelihat orang tuanya bercerai waktu 6 SD, terus ada dia pernah jatuh cinta tapi ditinggalin, jadi dia punya ketakutan yang berlebihan sehingga mempengaruhi hidupnya. Kasihan ini, Bi. Ini mesti tolongin, bisa nggak, Bi? Terapinya. We must help. Ini maksudnya kalau di quarter life crisis ini biasanya terapinya bentuknya timeline of tragedy. Timeline of tragedy. Jadi dia nanti dihadapkan pada sebuah lingkaran nantinya. Tot dong ya? Ya. Lingkaran nanti di sebelah kiri itu ada kondisi di mana memang dalam keadaan keterpurukannya atau misalnya hal yang memang ketakutan dia dalam hidup. Oke. Dan sebelah kanan adalah kondisi di mana dia merasa bijaksana dalam. Oke. Coba dia harus gimana? Duduk, berdiri, duduk. Bangunin dulu ya. Ya. Oke, sekarang saya hitung 1 sampai 3. Oke, kembali dalam kondisi relaksasi, lebih tenang, lebih nyaman, dan nanti kamu berdiri di depan sana. Oke, 1, 2, dan 3. Oke, buka matanya, di sini. Oke, sambil lihat ke depan, di sebelah kiri kamu, bayangkan, asosiasikan ataupun
asosiasikan di sebelah kiri kamu adalah diri kamu, di mana diri kamu adalah sesuatu ataupun seseorang yang memiliki ketakutan yang sangat besar dalam hidup kamu. Dan sebelah kanan adalah diri kamu, asosiasikan ataupun visualisasikan diri kamu menjadi sosok yang bijaksana, paling bijaksana dalam hidup kamu. Dan nanti sampai akhir sesi kamu akan dihadapkan dengan masa depan di mana kamu berani untuk melangkah, di mana kamu menjadi lebih baik dalam kondisi saat ini. Oke, sekarang perhatikan di sebelah kiri kamu. Nanti pada hitungan ketiga kamu melangkah sekitaran kiri kamu dan bayangkan itu adalah sosok di mana kamu mengalami ketakutan ataupun keterpurukan di masa lalu kamu. Oke, kamu bisa berbicara ataupun berkomunikasi dengan diri kamu. 1, 2, dan 3. Langkah. Silakan kamu berkomunikasi. Apa yang kamu rasakan? Dok, lu yakin mau nikah, Dok? Lu ngurus diri sendiri aja belum bener, Dok. Biaya nikah sekarang mahal loh, Bro. Belum lagi, nanti belum tentu loh pernikahan lo bisa panjang. Ya, apapun yang kamu rasakan, lampiaskan aja. Apakah ada emosi yang berlebih? Kamu teriak sekencang-kencangnya boleh, nggak apa-apa, bebas. Lu mau nikah gara-gara lu mau atau cuman lu malu karena ditanya nggak nikah-nikah? Kemen, Bro. Come back strongin, Bro. Gua pusing. Oke, atur dulu nafas kamu. Oke, tahan dulu. Tarik nafas dulu lewat hidung. Ini apa? Maksudnya proses apa? Ini proses asosiasi, dia melepaskan ataupun berkomunikasi dengan sisi ketakutan, keterpurukan di masa lalu. Oke, kamu boleh mundur 3 langkah ke belakang. Oke, kembali ke masa kini. Kembali, mundur. Oke, sekarang hadirkan diri kamu, sisi bijaksana kamu di sebelah kanan, dan kamu bisa berkomunikasi dengan diri kamu, di mana itu adalah kondisi di mana pribadi kamu yang sangat bijaksana. Oke, 1, 2, dan 3. Dok, apa sih yang lu takutin? Pekerjaan lu udah punya, rumah lu udah punya, tampang lu nggak jelek-jelek amat, Dok. Apa sih yang lu takutin? Memang sesuatu itu pasti berat banget, Bro. Lawan semua rasa takut lu. Buang semua pikiran yang ada di kepala lu. Kita masih punya masa depan untuk kita jalani. Dengan keberanian, bukan dengan ketakutan. Oke. Oke, kamu tatap ke depan. Di depan kamu adalah di mana kamu akan melangkah ke masa depan. Dan biarkan sisi baik dan sisi buruk itu berdamai dengan diri kamu. Dan munculkan apapun yang kamu rasakan nanti di masa depan ketika melangkah. Ketika kamu memulai keberanian untuk melangkah ke masa depan, mulailah sesuatu tersebut menjadi lebih baik. Ketika kamu melangkah, oke, berani atau tidak, kamu akan menentukan hal tersebut. Dan biarkan membuat diri kamu lebih bijaksana, lebih baik ketika kamu menghadapi masa depan. 1, 2, dan 3. Melangkah secara perlahan dan niatkan dalam diri kamu. Dia masih ragu-ragu nih dia. Kamu pasti bisa melangkah dan biarkan hilangkan segala sesuatu keterpurukan ataupun hal buruk yang kamu pikirkan. Come on, Edo. Yo, pasti bisa. Ayo melangkah secara perlahan. If you never try, you never know, Edo. Ayo, pasti bisa. Ayo. Come on, Edo. Ayo. Let's do it. Munculkan perasaan positif dari diri kamu. Munculkan kebijaksanaan yang tinggi dalam diri kamu. Muncul lagi lebih bahagia. Munculkan percaya diri yang muncul dari kamu, dari pribadi kamu. Munculkan. Edo, you raise me up. Edo. Ini gara-gara ibunya nih bener nih. Maafin Mami ya, Nak. Mami nggak tahu kalau semua karena salah Mami. Jangan karena rumah tangga Mami, karena Mami api kamu. Jadi kamu kayak gini, Nak. Mami nggak mau. Please forgive me, son. Edo, Let it go. Lepaskan. Tuh cewek-cewek tuh. Edo gagal nikah bukan menipu. Dia punya masalah mental dan psikis. Edo, maafin aku ya, Edo. Edo, aku juga minta maaf. Aku nggak tahu kamu punya penyakit. You never try, you never know. Aku nggak tahu. Maafin aku ya, Edo.
deh kamu nikah sama aku aja. Sama aku aja. Udah ayo aja. Udah sama gua. Stop. Oke, nih Edo sekarang berarti udah bisa percaya diri nih Arbi ya? Iya. Edo, saya tanya, kamu udah lebih percaya diri apa enggak? Tapi muka kamu kayak muka mau meninggal. Ayo dong, cepetan, ayo. Udah Mas Uya deh, pilihnya Edo. Udah sama aku aja, Edo. Ya udah, sekarang gini Edo. Kita tanya sama yang bersangkutan, Edo. Kamu pilih mana? Bisa Aziza, Cia, Kurnia. Apa dua cewek itu baru? Oke, Edo kamu pilih siapa Edo? Udah kamu sama aku aja. Enggak deh Mas Uya, biar adil. Saya nggak pilih semuanya. Edo, masih jujur dong. Dari dalam hati lu tuh pilih siapa? Jujur. Ayo. Enggak deh Mas Uya. Udah sama aku aja, Edo, kita baru seminggu. Edo ini mentalnya baru benar ya kan? Sekarang gini aja, ini ada 3 mantan. Saya nanya kamu pelan-pelan. 3 mantan tunangan kamu, ada 2 cewek baru nih, Lesti dan Gea. Kamu kan mau cari jodoh di sini. Nah, sekarang saya tanya, kamu masih mau lanjut apa enggak? Atau gimana nih coba? Saya mau cari jodoh di sini aja deh Mas Uya. Ya. Cari jodoh di sini? Iya. Coba teman-teman lu tolak. Tolak aja deh Mas Uya. Coba. Yakin ya Edo? Iya Mas Uya. Coba kita tanya Lesti, gimana Lesti? Mau nggak punya suami Edo? Sebenarnya aku tuh ngertiin dia sih, Iya, Mas Uya. terus? Tapi aku nggak pengen punya suami mental lembek kayak Edo gitu. Oh, nggak mau jadi? Enak aja. Aku mau yang berwibawa, gagah, bisa lindungin aku gitu. Oke, kalau Gea? Aku sih sebenarnya ngerti perasaannya Mas Edo. Berarti kamu mau nikah sama saya? Tapi aku juga masih mikir-mikir sih. Soalnya kamu mentalnya aja belum stabil. Apalagi mama kamu kayak gitu. Aku juga jadi ngeri sendiri lah. Nanti kalau misalnya kita nikah, punya anak, atau segala macam, semuanya diatur mama kamu. Aku nggak mau pusing. Itu ribet banget, pasti. Jadi kamu nolak aku? Ya gimana ya? Aku takut sama mama kamu. Nanti dia pasti ribet tuh. Udah ngeliatin kayak gitu, serem. Kamu mau nggak nikah sama aku? Nggak mau, tadi kamu di situ udah nolak aku. Nggak mau aku. Nggak mau. Sana. Apa? Nggak mau? Kamu mau nggak? Nggak mau. Cari yang lain. Enggak. Kamu mau nggak nikah sama Nggak aku? usah. Udah kamu sama mama kamu aja udah. Tuh kan, Ma. Mungkin jodoh kamu bukan di sini ya. Tuh kan, Ma. Aku nggak bakal nikah, Ma. Kamu pasti nikah. Kamu Aku benci wanita, Ma. Ih, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu, Nak. Kamu tuh normal. Edo. Ini Mami. Udah Mas, kita pergi. Udah, Mas. Ayo, Mas. Mas, Edo. Udah. Oke. Sekarang saya akan milih kandidat laki-laki lagi, ya. Saya akan minta fishball-nya, Andi. Oke, kandidat cowok standby, saya akan ambil 1 nomor. Langsung aja nih saya ambil nih, set. Tuh. 14. Cowok 14, berdiri. Bisa ya. Akhirnya turun juga loh setelah karatan di sini ya. Oke, nama siapa nama? Nama saya Bayu, Mas. Bayu, pria tampan yang belum memiliki wanita spesial di hatinya ini, ingin segera menemukan tambatan hati di garis tangan. Akankah Bayu mewujudkannya malam ini? Oke, Bayu, kenapa lo? Gini Mas, saya udah persiapin dari jauh-jauh hari kalau saya kepilih itu mau mempersembahkan 1 lagu, Mas. Boleh Oh, nggak? persembahan 1 lagu? Ya, lagu ciptaan saya sendiri, Mas. Oh, lagu ciptaan lo sendiri? Iya. Oh ya, boleh. Biar sedikit bisa memikat hati wanita yang... Oke, siap, boleh. Silakan. Boleh minta? Kembali cewek-cewek sini berarti ya. Oke. Buat teman-teman wanita, aku mau persembahin 1 lagu ciptaan aku. Aku mau Persembahan ya, kayak dukun ya, persembahan ya. mau mempersembahkan 1 lagu buat kalian. Oke.
Oke, semoga kalian suka dengar lagunya. Ku selalu bertanya-tanya apa itu cinta. Ku selalu ingin mengerti arti tentang cinta. Namun ku takut untuk memahami. Seiring berjalan waktu ku jumpa denganmu. Perasaanku pun berbeda saat melihatmu. Sungguh apa aku jatuh cinta. Datanglah ke pelukanku kasih. Kan ku buka hatiku untukmu. Ini lagu siapa nih? Gue gak pernah denger nih. Lagu saya, Mas. Oh, lagu ciptaan sendiri? Iya. Oh, hebat nih. Ini berbakat. Dia cowok-cowok yang suka ciptaan lagu tuh romantis. Bisa tulis lagu romantis, iya kan? Dan bisa nyari duit sampai tua, ya kan? Ya. Tapi lagu yang terkenal bisa nggak? Bisa. Coba. Tapi kita nyanyi sama-sama ya. Ya. Oke, teman-teman nyanyi sama-sama ya. Oke. Api asmara yang dulu pernah membara. Makin hangat bagai ciuman pertama. Ikuti irama, sentuh oleh alunan kopi dan Oke, makasih. boleh berdiri? Oke, Mas. Kursi mungkin bisa diambil. Oke, coba saya mau tanya sekali lagi nih. Kriteria cewek idola lo seperti apa nih? Ideal. Yang pertama tuh saya suka cewek yang tinggi, Mas. Tinggi. Dan itu yang Oke. jelas dia hobinya olahraga lah. Terus? Bodinya yang ya seksi gitu lah, Mas. Seksi? Iya. Ya selera saya nggak main-main, Mas. Ya kasta-kasta menengah ke atas lah. Dan yang pastinya hot gitu lah, Mas. Oke, hot, seksi, badannya bagus, suka olahraga, berdiri. Oke, nomor 8. 1, 2, 3. Udah nih. Oke, 3 turun yuk. Gimana menurut lo? Gimana? 3 ini gimana? Aduh, Mas, tadi kan udah gue bilang sih, tipe saya tuh yang tinggi, olahragawan, dan yang hot, seksi, cantik. Kayaknya nomor 18 tuh enggak banget deh. 18 enggak banget? Enggak. 18 enggak banget? Lu turun aja dah. Definisiin orang seksi nggak sih? Ya muka kamu juga seperti Menurut kamu nih nggak seksi? Kamu seksi? Ya. Ya orang emang beda-beda persepsinya. Ya, betul, ya kan? Mas Uya. Yaudah, tapi lo nggak Lu duduk aja deh, balik aja deh. Ya. Dasar cowok nggak tahu diri. Oke, masih ada lagi ya? Cewek merasa hot, susah olahraga. Ayo beri lagi yuk yang suka sama Bayu nih. Nah, 28 nih yang tadi di puncak, ya kan? Nah, ini boleh lah, Mas. Boleh nih? Boleh. Kenapa lo baru berdiri kok? Tadi nggak berdiri? Enggak, soalnya tadi tuh pas dilihat-lihat ternyata dia tipe gue banget sih. Oh, kau baru sadar. Kau baru sadar sih, aduh. Lu dia. Oke, turun bertiga yuk, turun bertiga yuk. Dia. Turun bertiga yuk. Oke, yes. Oke. Lo mau ngasih tantangan apa nih sama 3 cewek yang ada di sini nih? Nah, Bayu. buat kalian 3 cewek, gua mau tantang kalian tuh untuk ini kan gue suka cewek yang olahraga ya. Iya.
Saya mau nantang mereka olahraga yang ginian, Mas. Apa? Roller. Apa tuh? Roller. Oh, yang apa itu? Coba ambil alat-alatnya, maksudnya ada. Yang gini-gini loh, Mas. Coba ambil alat-alatnya, ambil. Ambil. Apa nih? Nah, jadi ini, Mas. Buat buktiin bahwasannya mereka ini beneran doyan olahraga apa enggak, mereka tuh harus mainin ini, Mas, sambil makan mie. Jadi mereka tuh ntar mainin ini 5 kali, lalu mereka berdiri makan mie. Contoh gimana, Jan? Dicontohin ya? Oh? Oke, akan saya contohin, Mas. Ya. Jadi tuh begini, Mas. Oh. Gini, Mas. Gini tuh caranya, Mas. Mesti berapa kali gitu? Begini tuh 5 kali. Terus mereka tuh berdiri makan makan mie pedas itu, Mas. Siapa yang bisa menghabiskan duluan, Mas, dia akan jadi pemenangnya, Mas. Oke, itu coba. yang akan saya pilih, Mas. Jadi dulu, olahraga dulu ya? Iya. Buat kebuktiin kalau emang olahraganya dapat ya? Iya, Mas. Dan hot ya? Oke, silakan. Ayo, silakan. Ini harus 5 kali ya? Stand by. 3, 2, 1. 2, 3, 5. Gimana, Bay? Oke, Bay. Kalau olahraganya sih udah bener sih, Mas. Tapi Ya. mereka harus membuktikan juga kalau mereka hot. Mereka harus ngabisin mie pedas. Mie pedas itu, oke. Jadi siapa yang duluan habis, itulah jadi pemenangnya, Mas. Oke, silakan. Hot mie. Hot noodles. Mom. Kita makannya. Harus habis ya. Gua harus pakai somben. Kalau habis bakal dipilih nih. Aduh, ini mie apa sih? Enak banget kayaknya. Pedas banget, Mas Uya. Pedas banget. Tapi yang kuning kayaknya doyan ya. Yang ini doyan banget tuh. Kamu yang tengah kuat. Pedas banget, Mas. Ini kayak... Pedas banget, Mas Uya. Pedas banget, Mas Uya. Pedas banget, Mas Uya. Oh, kalau pedas minum. Kuat, Mas Uya. Aduh, minum cepet. Cepet minum. Yaudah, ini minum nih. Pedas banget ya? Aduh, pedas banget. Mas, ini gimana, Mas? Sampai dijilat-jilat sausnya. Gimana nih, Bayu? Ya kayaknya yang ini... Yang ujung kenapa ya? Aduh. Lu kenapa? Sakit banget perutnya, gila ini pedes banget loh. Yaudah nih. Sumpah ya, lu gak mikir ya, gila Udah, ini ini minum. pedes banget. Gue sakit banget perut gue. Ya tadi kan aku udah bilang kalau kamu memang... Gue gak tahu kalau di challenge kayak gini. Lu makan. Oh, sakit. Mas, ini gimana sih, Mas? Ada klinik nggak? Tanggung jawab ya, kan lu yang ngasih Coba lu mie kan ngasih pedas. challenge. Mas, ini beneran sakit, Mas. Tolong, Mas. Arbi. Myanmar. Mian dan Arbi. Tolong. Tolong Myanmar. Ini ada orang perutnya kelilit-lilit gara-gara makan mie pedas. Noodle spicy. Mas Uya, ini titiknya merah banget. Hah? Titiknya merah di perut. Titiknya merah? Iya. Saya izin untuk pegang. Apa? Mas, ini penyakit medis. Kosong, perih, dan ini mah udah akut. Oh, dia masuk Akut. maksa. Lu belum makan tadi.
pengobatan yang bisa ngobatin dia secepatnya nggak sih? Ya, gimana nih? Kru tolong. Bawa ke medis. Bro, tolongin bro. Ayo, bawa ke medis. Ayo, tolong. Ayo, tolongin anjing. Udah biar ada kru kita yang angkat. Andiana. Medis. Sakit banget emangnya, bener. Tolongin mas. Oke. Nah, tapi kalian pada aman perutnya ya? Aman Mas Uya, cuma Ya. pedes aja. Wah, Bayu bikin tantangan yang ada aja. Udah mas, tapi Oke. Yaudah, sekarang gini deh. Tinggal kamu nama siapa tadi? Yuni, kamu? Wita, Yuni dan Wita. Kamu Bayu! aku nggak mau bu. Aku aja deh! Siapa ibu? Nggak mau. Pulang Bayu! Apaan sih bu? Ayo pulang Aku udah Bayu. gede bu. Ayo Bayu pulang Bayu! Aku udah gede bu. Pulang Bayu! Ya, Kamu ngapain di sini? ya aku udah gede bu. Aku mau nentuin pilihan aku sendiri bu. Ini siapa ibu? Siapa dia? Ibunya? Ya saya ibunya, saya Ibu Sarah. Saya ibunya Bayu mas. Kenapa? Marah-marah kenapa? Bayu ini anak saya. Itu kenapa? Dia udah saya tunangin mas. Hah? Udah tunangan? Ya, dia udah tunangan. Udah saya tentuin tanggal nikah. Dia ngapain di sini mas? Oh, jadi ibu udah tentuin tanggal nikah? Udah. Udah tunangan? Iya, ibu kecewa sama kamu. Bayu, ibu kecewa sama kamu. Ya aku mau nentuin pilihan aku sendiri bu. Aku nggak mau dijodohin bu. Kamu tuh harus mau sama ibu, harus nurut sama ibu. Ya aku nggak mau bu. Kamu harus cepat pulang. Kamu bikin malu aja, bikin malu ibu. Ayo pulang cepat. Udah bu, ibu udah bikin malu. Ibu pergi aja dari sini bu. Gak boleh, Bayu. Gak boleh gitu sama ibu kamu. Bukan gitu mas, aku kan malu di sini mas. Ya, saya ngerti. Kalau kayak gini caranya aku nggak bisa dapet jodoh mas. Lu gimana? Kamu lahir dari rahim ibu. Kamu kok nggak pakai cincin tunangan? Udah pokoknya aku nggak mau tahu. Beliin. Mana cincin tunangan kamu mana? Mana? Ibu yang beliin tadi katanya. Iya, saya yang beliin mas ya. Tuh cincinnya nggak dipakai. Mana cincinnya? Cincin apa sih bu? Cincin yang ibu kasih. Ibu, itu cincin turun-temurun tau nggak? Mana nggak ada. Cincin apa sih? Cincin tunangan. Turun temurun. Cincin tunangan. Mana cincinnya? Nggak ada bu. Cincin nggak ada. Cincin apaan sih? Oke. Ya Allah, Bayu. Mian. Apa Bayu, yang Mian mana lihat? cincinnya? Apa cincinnya di mana? Maju Bayu. Ibu maju. Mencium bau aroma tas sedap. Menyengat. Kok basah ya? Hah? Menyium aroma bau tak sedap, menyengat kok basah. Apa itu? Iya ini cincinnya di dalam kaos kaki bu. Wah. Mana coba? Cepetan, coba lihat. Cincin buat tangan disimpan di kaki. Cincin boleh di tangan lo taruh di kaki gimana ceritanya Bayu? Iya. Ini kan mau ditunjukin. Cepetan buka. Lah, nggak ada bu nih ya. Mana? Bohong lo. Yang kaki kiri kamu coba. Yang sebelah kiri. Yang kiri. Ya udah tadi aku simpennya di sini nggak ada kan? Nggak, coba lihat dulu itu yang sebelahnya. Ah ibu bawel sih. Nggak ada tuh, nggak ada. Terus mana? Nggak ada nih ya. Mana kamu taruh mana Bayu? Cincinnya. Ini nggak ada loh bu, nggak ada nih ya. Bayu taruh di mana cincinnya? Ibu jangan bawel kayak gitu bu. Bayu, cepetan cari cincinnya di mana? Nggak ada. Bayu, lo ingat lo mana tadi Bayu? Tangannya di mana Bayu? Bayu. Kata Mian ada bau menyengat, tak sedap, kok basah. Tunggu dulu. Celana. Kayaknya tadi gua ke toilet mas. Hah? Kayaknya gua ke toilet tadi. Ke toilet terus? Mungkin di toilet sih tinggalnya. Sebelum syuting lo ke toilet terus? Tadi kan gua prepare Terus? di kamar mandi. Terus kayaknya ketinggalan di wastafelnya kayaknya. Wastafel? Iya. Coba. Cepetan, cari cepetan. Ya sabar bu. Ayo buruan, Banyak cari banget sih. itu di mana? Ayo cepetan.
buruan. Bentar, Bu, pakai Si sepatu ibunya dulu. barbar juga ya. Iya. Lagi cincin dilepas-lepas sih lo. Kamu gimana sih? Sengaja biar nggak tahu tunangan kan lo. Itu cincin jangan Juga dilepas. tunangan Bayu. main garis tangan. Lagian ibu sih bikin malu sih, ah. Bikin malu gimana? Kamu yang bikin malu ibu. Coba yuk cari. Dari sana ke sini. Toilet, cari toilet. Ibu diem dulu. Kalau kayak gini aku jadi malu, Bu. Ayo buruan cari. Itu cincin Coba, di mana? coba cari. Ayo cepetan. Cari. Pokoknya ibu nggak mau tahu itu cari tuh cincin di mana. Iya, Harus Bu. ketemu. Ya udah, ini kan mau dicari. Ya ayo makanya buruan cari. Ayo buruan. Di mana itu? Di mana, Bu? Ayo. Di sini tadi. Di mana? Cepetan. Ibu nggak mau tahu itu cincin ada Di mana? Di mana? Ayo, kamu. Kok Kamu nggak cari ada di ya? mana? Ayo buruan di mana? Ayo cari Bayu. Tadi tuh Bayu cuci muka di sini, Bu, Ayo sebelum syuting. cepetan Bayu. Iya, Bu, nggak ada lagi. Gimana Bayu mau jelasinnya? Pokoknya kamu harus cari. Ibu Ya, nggak tadi mau Bayu tahu. taruhnya di Ibu sini. nggak mau tahu. Coba ingat-ingat Bayu, ingat-ingat. Kemana Iya, aja Mas. ke sini terus? Enggak, tadi tuh gua asli sebelum masuk ruangan tuh cuman dari kamar mandi. Bongkir nggak? Enggak, Mas, asli gua inget di sini kok, gua terakhir kali kok. Pastinya gua nggak mau cincin itu jatuh ke sini, gua lepas dulu gitu kan. Pas Jadi mau colong orang kali. Ayo cepetan. Di mana cari? Cari. Pokoknya ibu nggak mau tahu. Harus ketemu itu cincin. Karena itu cincin turun-turun. Iya, ini kan lagi dicari, Bu. Coba, sini kamera ikut gue deh. Ah, ini apa? Kan? Kok bisa di situ? Ambil. Oh, enggak ngambil. Masih muda pikun lo. Kamu tuh pikun. Tuh, sarung tangan nih. Nih, sarung tangan nih. Nih. Pakai deh, sarung tangan. Pakai sarung tangan nih. Buka jaket nggak nih? Awas lu ya. Cincin jangan sampai cemplung. Ayo cepetan cari. Itu ada tadi saya lihat udah tuh. Ayo nak ambil. Iya, Bu. Ayo Bayu, cepetan Bayu. Ambil Bayu. Aduh, Ayo Bu. terus, Bayu. Bu, tangan aku nggak bisa ditarik, Bu. Cincinnya di mana? Aduh, Bu. Gimana ini, Bu? Lo nyangkut maksudnya Mana tangannya? Mas Uya? Tangannya nyangkut di toilet. Ya. Iya, Bu. Tolongin, Bu. Ibu masih mikirin cincin, tangan saya udah kayak gini, Bu. Ya, Ya, tangannya nyangkut, Bayu. Aduh, gimana ini tangan saya ini? Ada aja orang masuk WC, di tangan masuk WC. Ya nggak bisa diambil. Coba kita flash kali ya. Mas, makin masuk dia, Mas. aduh. Bibi tolong, Bi. Mas, aduh, tolong. Mas Uya, tangan saya masih patah, Mas. Mas, tolong Mas. Aduh, tetap nggak bisa ini, aduh. Ya. Aduh. Tolongin, aduh. Mas, tolong. Bu. Tangan aku, Bu, sakit, Bu. Ini kasihannya harus dibongkar ya? Bos studio. Ibu sih, pakai segala nyuruh ngambil cincin lagi. Aduh, Bu. Ya, tangan anak saya. Gimana tangan aku ini, Nggak apa-apa, Mas. Ya. Bayu, kamu nggak apa-apa kan Bayu? Ibu sih ribet. Bayu. Mas, gimana Mas? Saya Mas, gimana ini? Saya. Aduh. Mas, gimana tangan anak saya? Nggak apa-apa kan Nyangkut Mas? tangannya di dalam WC. Bayu. Gimana dong, Mas? Kamu nggak apa-apa nak? Bayu. Gara-gara ibu sih nyari cincin. Begini jadinya. Bukan salah ibu Bukan juga, salah ibu lo yang juga. nggak hati-hati tadi. Kamu yang nggak hati-hati tadi. Oke, coba Gimana gini. sih? Gimana ini caranya? Bongkar ya, hancurin aja pakai palu lah, hancurin palu, hancurin. Mana ini ya Allah? Hancurin. Palu aja, ambil palu. Ayo dong, udah sakit banget deh. Mas. Dah. Tunggu dulu. Ini tangan gua ntar gimana ini kalau Aman, ada. bener ya aman ya? Iya, ada. Asuransi Ayo, Mas. A. Lagian. Ih, Gigi. Ya Ayana kena. Bayu, kamu nggak apa-apa nak? Aduh, Bayu. Kamu tuh lahir dari rahim ibu nak. Makanya kamu harus nurut sama ibu. Kamu jangan jadi anak durhaka nak.
cincin lo mau taruh dalam kloset sih, ada aja lo. Mana sih? Ya kan? Aku tuh cuma lupa tadi naruhnya, Bu. Lupa gimana? Itu cincin turun-temurun. Kamu tuh jangan percaya hilang. Gimana sih, Nak? Ya udah, sekarang gini deh, Bayu. Cincinnya dari mana? Cincinnya udah ketemu? Aku cari dulu mungkin di sini. Tadi kelihatan, Mas. Bantuin, Bu. Bantuin. Mana cincinnya? Mana? Bayu, mana cincinnya? Tadi aku udah ngeliat, udah aku pegang, Bu. Cuma tangan aku yang Di mana pun. cincinnya? Mana? Ya sabar dong, Bu. Ibu bawel banget sih. Bentar ini mau dicari. Ayo cepetan Ya udah beli lagi lah, Bu, beli lagi. Yang nggak bisa Mas Uya, itu kan cincin turun-temurun. Di mana cincinnya? Di mana? Ya udah deh, gimana nih? Gak kelihatan, Bu. Nah, kita relaksasi ini, Bi. Biar kita tahu di mana cincinnya. Kita relaksasi aja. Kursi chair. Bayu, makanya kamu tuh lahir dari rahim ibu. Kamu jangan jadi anak durhaka, Bayu. Ayo nggak ketemu kan cincinnya? Mana? Udah dong, Bu. Kamu tuh gimana sih? Dia namanya aku lupa tadi. Lupa gimana kan ibu udah bilang. Udah, kita mau relaksasi. Jangan Ya, Bayu, duduk. Ih, tangannya bekas pegang. bener dong kamu. Oke, sekarang kamu relax dulu. Oke. Sekarang fokus ke jam di depan mata kamu. Secara perlahan, pergerakan dari jam tersebut ke kiri dan ke kanan membuat kamu nyaman dan rileks dari sebelumnya. Dan biarkan gelombang relaksasi tersebut menjara ke seluruh tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan nanti pada hitungan ketiga, akses segala informasi yang terjadi di masa lalu kamu dan ceritakan lebih tenang dan rileks dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Tetap buka mata. Oke. Bayu, bener lu kenapa sih? Sama ibu lu tuh ada apa sih? Saya sebenarnya nggak suka dijodoh-jodohin sama ibu saya, Mas. Nggak suka dijodohin sama ibu kamu? Iya. Terus? Kan saya udah gede, Mas. Oke, terus? Lagian, saya juga tahu kok alasan ibu ngebet banget mau jodohin saya. Kenapa emang alasannya? Jadi ibu tuh dulu punya utang, Mas. Mungkin dia ngejodohin saya supaya utang-utangnya tuh lunas. Loh, utangnya sama siapa? Dia utang sama calon besan yang mau dijodohin ke saya itu, Mas. Berapa utangnya? Kalau nggak salah sekitar 150 juta, Mas. Gimana ceritanya tuh? Jadi waktu itu ibu saya punya bisnis butik. Tapi tiba-tiba di pertengahan jalan bangkrut, Mas. Terus? Ini kalau nggak percaya nih saya punya buktinya. Bukti screenshotannya kok, Mas. Bukti screenshot? Iya. Ada bukti screenshot chat WA ibu saya ke ibunya tunangan yang mau ditunangin ke saya itu, Mas. Oh, mana coba mana? Ada di HP saya, Mas. Tadi Kenapa? HP saya tadi saya titipin di panitia kok, Mas. Oh, titipin panitia HP-nya dia. Dia nomor berapa tuh? Hah? 14, HP nomor 14, berangkas 14. Boleh ya, gue buka ya? Iya, Mas. Boleh, diizinin ya, nggak ada paksaan ya? Silakan, Mas. Oke, terus? Coba lihat. Ada password, oh. Sis, maaf nih saya mau minta tolong. Iya, Sis, ada apa ya? Ini Sis usaha butik saya bangkrut, makanya saya butuh suntikan dana. Mau pinjam uang sama seterata 150 juta. Oh, masalah itu gampang, tapi ada syaratnya, Bu Sarah. Syaratnya apa, Sis? Saya bisa turutin. Saya kasih 150 juta asal kita sepakat buat jodohin anak kita. Ya, Sis, pokoknya saya bakal turutin semua syaratnya. Oh, kalau gitu, saya transfer sekarang ya. Thanks, Sis. Iya. Jadi ibu lo utang, syaratnya apa jual lo, jodohin lo. Iya, Mas. Ibu manfaatin anak dong namanya. Ya habis gimana, Mas? Kan usaha saya bangkrut, usaha butik saya. Oke, terus lo cincin tadi tuh gimana tuh bisa di kloset? Sebenarnya saya sengaja buang cincin ke kloset, Mas. Biar saya diputusin sama tunangan saya. Karena kalau cincin itu hilang kan otomatis tunangan saya pasti batal, Mas. Oh gitu. Terus tunangan kamu? Tunangan saya lagi saya blokir nomornya, Mas. Dia udah nggak tahu kabar dari saya lagi. Saya maunya
dapat jodoh sesuai keinginan saya, Mas. Di garis tangan ini? Iya, makanya saya ikut acara garis tangan ini, Mas. Kamu nggak nurut ibu? Iya, Mas. Oh gitu? Oke. Ya udah sadarin, Bi. Oke, baik. Saya hitung 1 sampai 3, semuanya kembali seperti semula. 1. Kamu nggak mau nurut sama ibu? Apaan sih, Bu? Kamu nggak mau nurut sama ibu, kamu jangan jadi anak durhaka, Bayu. Iya, aku tuh laki-laki, Bu. Aku tuh laki-laki, Bu. Ikut ayo, Bayu. Aku punya pilihan Kamu sendiri ibu, untuk Bayu. jodoh. Ibu udah pilihin kamu yang terbaik, Bayu. Ayo, Bayu. Tapi aku mau milih sendiri soal jodoh aku, Bu. Ibu nggak bisa maksain aku terus-terusan Kamu kayak gini. harus ikut ibu. Kamu harus ikut ibu, Bayu. Kamu harus ikut ibu. Ibu udah pilihin kamu yang terbaik, bukan cewek-cewek di sini. Ibu nggak boleh ngomong gitu dong, Bu. Ya memang itu. Ibu nggak bisa nilai dari penampilan. Nah, pokoknya aku mau jodoh aku pilih sendiri. Kayak gini, ibu terlalu maksain anak. Anaknya terserah mau jadi jodoh. Kamu mau kebahagiaan kan punya anak ibu nanti. Udah sekarang nggak mau di permasalahan kayak begini, nggak mau ada di sini. Sekarang ibu sama Bayu keluar. Keluar. Sorry banget nih cewek-cewek. Terus gimana Mas Uya? Ya lu belum ada rezekinya nih. Naik lagi. Toilet rusak. Apa? Kenapa cincin lo keluar buang-buang? Hah? Maksud lo banding-banding apa sih? Sebanyak ini batu akiknya nggak ada yang berbeda. Maksudnya gimana? Apa itu? Maksudnya gimana? Kenapa itu dilempar? Ya apa nih? Apa yang lo lempar-lempar? Ini Mas, batu akik saya nih. Apa? Saya banyak koleksi batu akik ini dari dukun. Terus? Ini gimana saya? Tapi nggak ada yang begini. Batu akik. Sebanyak ini buat apa batu akik sebanyak ini? Ini satu Coba turun, nggak ada yang turun, turun, berguna, Mas. turun, turun. Ini batu akik kemana-mana. Bisa dilihat tangan Mian yang pegang batu akik itu merah. Wih langsung merah tuh. Iya, merah. Tuh. Sedangkan yang tidak pegang itu biasa saja. Adanya apa, Pi? Energi negatif. Batu dari mana? Coba jelasin dari gua. Jelasin sama gue. Ini batu Mas dari dukun. Saya banyak dapat jimat begini dari dukun. Terus? Kenapa lo main dukun? Ya karena biar saya itu cepet dapat jodoh Mas. Lo nggak percaya diri? Saya percaya diri, tapi saran dari teman saya Mas tuh yang nomor 26 tuh. Resi Hanturi. Dia maksudnya dia kasihan sama saya Mas, karena saya kan udah lama. Tapi belum dapat jodoh. Lo udah pada ganteng-ganteng masih main dukun juga. Makanya nih. Negatif gitu kan. Ini dia yang saranin Mas. Terus lo mau nyaranin dia main dukun? Ya udah biar cepet. Ayo cepet. Oke, sekarang saya tanya. Ini makan nih. Ya, lo punya batu akik ini bang, udah dapet cewek nggak? Ya makanya saya kesel Mas nggak dapet sampai Nggak sekarang. berfungsi. Ya kan saya udah berapa hari. Mas. Ya dibohongin sama dia. Ya. Ntar saya telepon dukunnya deh. Kalau Mas dukunnya ada udah saya teleponnya? telepon. Iya. Coba. Sore di sini. Suaranya deket sini ya? Dari sini nih, kayaknya dari sini nih. Dari sini nih. Nah, lo dari sini nih suaranya nih. Mati, teleponnya mati. Dari sini nih. Dulu berarti di sini nih. Bisa di sini suaranya. Sampai deket tuh. Nah, itu dia. Wah. Ini Mas dukunnya Mas. Mbak Kuntul. Lu ngibul ya sama gue ya? Apa lu tadi panggil gua? Hah, Mbak Kuntul? Gua ini Mbak Broto, tahu? Aduh, gua hebat. Ya itu Lu sih. kan sudah suruh gua. Enggak, temen gue yang ngasih tahu nama lu Mbak Ya Kuntul. udah salah serah. Mbak dukun. Mbak Dukun, Bas. Ngapain datang masuk sini? Mbak, ikut saya deh. Yuk, ikut saya. Ini nipu nih Mas. Nipu lo. Bener nih. Apaan saya? Bener, Mas. Lu siapa? Lu siapa lu? Lu mau ngetes ilmu gua? Ayo, kita keluar.
Ayo. Ayo kita keluar. Keluar. Tes dulu ya. Pengen tahu lu gue. Seberapa kuat Anda? Ayo. Buku nih. Palsu. Lu tahu? Hah? Barangan ini. Anda telah menyesatkan orang. Siapa yang nyesarin? Hei, kalau lu mau ribut jangan sini ya. Demi uang. Keluar. Ini kalau ribut udah pecah semua di lampu nih ya. Jika kamu benar sakti, pegang Samantha sekarang. Kalau kamu berat, pegang Samantha, tandanya kamu palsu. Hei, hati-hati lu ngomong ya. Perlu kayak gitu? Baik. Pegang. Pegang sekarang. Ayo pegang. Kenapa? Nggak berani Anda? Pegang, Pak. Pegang. Berani nggak? Lo nggak berani? Dukun Lu nggak palsu. berani, ha? Palsu. Palsu. Gak ada apa-apanya kan? Gak ada apa-apanya. Hah? Nih, gua buang tuh. Ah. Gak ada apa-apanya. Barangan. Dukun palsu. Celaka kamu. Kamu telah melempar saya. Jatuh. Pusing. Lemah kamu. Berani nggak melempar saya? Inilah balasan. Manusia yang nggak tahu diri melempar saya, bohong kepada banyak orang. Mian, tenang udah, Mian. Udah aman. Ini gimana? Harus gimana, Bi? Coba, Bi, tolongin, Bi. Bapak kenapa tiduran di sini, Pak? Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa, kok jatuh. Mas Uya, sebentar saya mau bicara. Kayaknya tadi ada yang bisik sama saya. Izin dulur, izin. Apakah acara ini mengganggu kamu? Lo komunikasi sama siapa sih? Mas Uya, Ya. Mas Uya. Ini penunggu sini, ya. Mas Uya harus minta maaf. Saya? Ya. Kok saya? Ya, karena Mas Uya sudah mengganggu ketenangan mereka yang ada di Saya? sekitar sini. Kan bukan saya, Pak. Mas Uya harus pembawa acara di sini sebagai host, harus minta maaf kepada penunggu yang ada di sini. Caranya gimana, Pak? Gini Mas, ya. Apa sih, Pak? Apa sih, Pak? Mas Uya, Ya. katanya syaratnya kalau mau acara ini lancar, ya, Mas Uya harus kasih uang perskot, ya, uang penenang 800.000 harus ini. Mau matiin lampunya, mau matiin. Itu kayaknya bener Mas Uya. Hah? Mau matiin? Itu suara besi tadi aja Mas. Serius tuh? Kekuatannya dia. Nggak bisa, saya nggak mau. Oke, saya kurangin. 700. Gitu. Enggak bisa. Tolong Mas Uya. Biar saya lancar Mas Uya dan mereka juga. Nggak bisa. Udah deh, 600 Mas Uya. Nanti potong anak, boleh. Cuma ada 4,5 nih. Ayo udah, sini dah. Makasih Uya. Bener nih, bener nih. Bener. Bukan bohongin gua. Enggak, ini serius ya Uya. Tadi mintanya. Ya, serius. Ya udah coba tunjukin. Yaudah. Ini bakal lancar nih abis ini. Ya, insya Allah lancar ya. Dulur, izin ya. Lancarkan ya acara ini ya. Dulur ya. Ya. Mana nggak ada suara lagi? Hah? Naik Brotomeo. Penuhkan kebesaranmu. Kuasamu.
Tenang. Bertandanya, ya, dia mengizinkan dan dia pergi. Ya. Lempar lagi. Tenang. Ya. Ya, maksudnya apa tadi? Ya, maksudnya Mas ya. Iya. Kan acara ini. Dipersilakan. Untuk mencari terutama itu buat si Adam. Adam sekarang sedang cari jodoh. Monggo katanya. Saya Arbi coba relaksasi nih, Bi. Pas ini bikin. Pak, sini Pak. Pos Pak. Oke Pak. Oke. Hai, apa-apaan? Ya udah. Yuk relaksasi, Bi. Relaksasi yuk. Udah. Tenang. Silakan, Bi. Ya, maksudnya kita putih-putih semuanya. Iya, nggak apa-apa. Oke Mbak Broto, sekarang relax dulu, oke? Entah kenapa ketika... Tenang. Entah kenapa ketika Mbak Broto itu melihat tepung di depan Mbak Broto itu jadi relax, tenang. Oke, pada hitungan ketiga, akses segala informasi yang terjadi di masa lalu Mbak Broto dan ceritakan lebih tenang dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Oke, pertanyaannya Mbak Broto. Buka matanya Pak, lihat ke depan Pak. Sebenarnya Bapak ini dukun apa gimana sih? Saya ini sebenarnya pengangguran, Mas. Gabut. Maksudnya? Ya, saya terobsesi mau masuk TV. Dan cosplay mirip Indigo di garis tangan, Mas. Terobsesi masuk TV jadi indigo. Kurang ajar. Terus? Adam ini adiknya teman saya, Mas. Oke, terus? Saya bohongin aja dia, si Adam. Biar saya diajak dia, Mas. Syuting ke studio garis tangan. Terus dia bilang cari jodoh cewek, Mas, di garis tangan. Cewek seksi, Mas, dan cantik. Bohai, Mas. Makanya saya juga, Mas, mau lihat langsung ke sini, Mas. Saya sih niatnya mau ngajak beberapa cewek di sini, Mas. Konten nih, Mas, sama saya, Mas. Buat apa nih? Ya, buat prediksi kejadian besar tahun 2024, Mas. Terus kalau ada yang nyangkut, kita percaya nanti bakalan saya kenalin orang tua saya, Mas. Terus saya jadikan istri, Mas. Terus Arah nih Bapak. si Adam bayar berapa ke lo? Si Adam sih baru bayar 350, Mas. Apaan? Gue udah sampai 500 juta ya. Harley Davidson gue jual gara-gara bayar lu doang. Terus? Nipu. Dan udah habis, Mas. Itu juga buat duitnya buat beli modal, beli baju, buat beli batu cincin, dan buat bayar orang, Mas, yang nyuruh jatuhin tepung dari atas, Mas. Dibayar. Iya. Terus? Lagian saya juga kalau didandanin dan dipakein jas juga ganteng pasti, Mas. Gak kalah sama si Adam dan cowok-cowok yang di sini tuh, Mas. Ya. Adam mah modalnya mau, Mas. Makanya juga pas-pasan. Terus? Badesu. Masa depan suram. Sama kayak semua kandidat cowok yang di sini, Mas. Bi, sadar, Bi. Kacau nih. Oke, Mbah Broto. Sekarang saya hitung 1 sampai 3, semuanya kembali seperti semula. Oke, 1, 2, dan 3. Lu ngibul lu ya? Mau ngambil cewek-cewek ini kan? Siapa? Kamu sembarangan ya? Kamu orang tua adalah. Kamu sembarangan. Bapak, dukun palsu sudah ketahuan, Pak. Ya, Mas. Masih banyak cara buat cari duit, Pak, yang halal, Pak. Yang penting akal sehat dipakai, ada kemauan, hasilnya jalan. Betul. Jangan pura-pura jadi dukun begini. Saya pernah jadi dukun, Mas. Pergi sana. Cepat. Lu nantang ya. Lu tunggu di Kalimalang ya. Silakan di Kalimalang. Ya, saya nggak takut. Ya, tunggu dulu ya. Pergi sana cepat. Awas. Saya itu begini karena rasa pengen tahu saya, Mas. Sebenarnya, Mas, saya tuh percaya diri. Bahkan di sini ada cewek, Mas, yang sering DM saya. Nomor 3. Nomor 3 sering DM kamu? Iya, di Instagram. Oh, yang DM gua mulu enak aja.
sih percaya dukun beginian? Saya minta maaf untuk semua teman-teman karena saya. Iya Si sih. Adam tuh, kakak si Adam. Udah, minta maaf. Gua minta maaf ke kalian. Gua bakal ganti rugi sama kalian. Gua bakal beli sabun buat mandi kalian. Ya, nanti gua beliin sabun buat mandi. Ya udah Mas Uya. Saya mau sepatah kata Mas Uya. Enggak, udah, usir, pergi. Udah. Mas Uya lihat putih-putih. Semuanya berantakan nih.